Sahabat IM News, di pertemuan kali ini akan kami bahas kisah Habib yang terkenal dengan karamahnya. Di negeri jiran banyak pula para habaib. Di antaranya adalah Habib kelahiran Indonesia yaitu Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus. Beliau lahir di Purwakarta, Jawa Barat, pada tahun 1919 Masehi, putra dari Al-Habib Ja'far Al-Aidrus yang masyhur hampir seluruh dunia sebagai orang yang salih, luhur, dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta telah berada dalam kelompok kumpulan ahli Siddiqiyatil Kubra. Kemudian beliau tinggal di sebuah desa terpencil di negeri yang dikenal dengan julukan Land of Indigenous Malay, atau Tanah Melayu Adat, yaitu Desa Batu Pahat, letaknya di antara Johor dan Kuala Lumpur. Hingga beliau wafat pada tanggal 13 Mei tahun 2010, dan beliau dimakamkan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Cermai, Johor, Malaysia. Semasa hidupnya beliau merupakan orang yang selalu menunduk, salih, rendah diri dan doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika usianya sudah mulai lanjut beliau menghabiskan waktunya untuk menemui tamunya siang dan malam di rumahnya yang sangat sempit dan sederhana, dengan penuh kesopanan, bersuara lembut dan penuh kasih sayang. Beliau pula bagaikan intan berlian yang bersinar di tengah-tengah gelapnya suasana malam. Walaupun kehidupannya sederhana, ketika para habaib dan ulama-ulama dunia berkunjung ke Malaysia, pasti mereka akan mendatangi beliau. Di antara para habaib yang pernah mengunjungi beliau adalah Al-Habib Umar bin Hafidh Hadramaut, Yaman; Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Makkah; Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid, Madinah; Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, Hadramaut; Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Hadramaut; Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, Jeddah; dan para habaib lainnya dari berbagai penjuru dunia. Bukan tidak ada alasan para habaib menyempatkan diri bertemu beliau. Ternyata beliau adalah orang yang karamah. Di antara karamah beliau, pernah suatu hari Al-Alama Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah berkunjung kepada beliau. Sepanjang jalan Habib Muhammad berbicara tentang rindunya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di kediaman Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus, maka semua tamu tidak diperkenankan masuk, kecuali Habib Muhammad Al-Maliki. Setelah ia masuk, mereka cukup lama berdua di dalam rumah. Kemudian saat Habib Muhammad Al-Maliki rahimahullah keluar, ternyata dengan cucuran air mata, sambil menutup wajahnya, beliau tanpa bercerita pada siapapun atas apa yang terjadi di dalam saat itu. Seraya berkata, "Hajat saya sudah terkabul, terkabul, terkabul," sembari mengulang kata terkabul hingga 3 kali. Dan ada juga kisah menarik tentang karamah beliau yang disaksikan langsung oleh orang awam. Sebagaimana yang dialami oleh Hamzah, dia adalah seorang pilot pesawat airlines yang melayani rute penerbangan Singapura-Johor. Tentu saja Batu Pahat berada persis di antara rute penerbangan pesawat ini. Bahwa setiap kali dia melewati kawasan ini, dia melihat pancaran cahaya yang menjulang tinggi ke langit dari salah satu rumah. Maka sebagai pilot dia faham betul dengan kondisi ini, sehingga dia harus menghindari supaya tidak berbenturan dengan cahaya tersebut. Hal itu berlangsung sangat lama, dan Hamzah pun belum bisa mengungkapkan misteri cahaya tersebut. Seiring berjalannya masa, hingga suatu hari salah seorang kawannya dari Singapura mengajaknya untuk bersilaturahmi ke rumah Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus di Batu Pahat. Ketika mereka berdua sampai di rumah sang Habib, saat itu pula Hamzah ingat dan sadar dari misteri yang selama ini ia pendam, karena rumah inilah persis di arah rute sinar yang menjulang sampai ke langit itu. Dan dia pun menemukan jawabannya bahwa sinar yang sekian lama dilihat dari atas ternyata berasal dari rumah Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus. Sahabat Muslim, dari sekian banyaknya nasihat beliau yang harus kita terapkan dalam kehidupan adalah 1. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Jika kita berpandukan pada Al-Quran, insya Allah kita pasti selamat dunia dan akhirat. 2. Jangan saling bermusuhan sesama muslim. Jangan pernah terjadi sengketa di antara kita baik dengan keluarga, sahabat, sanak saudara dan mayoritas orang muslim. 3.
Bersegera untuk bertaubat. Setiap kesalahan yang kita kerjakan harus segera menyesali dan bertaubat. Seandainya kita bersalah dengan Allah maka mintalah keampunan padanya. Dan jika kita salah dengan sesama manusia maka mintalah kemaafan kepada manusia tersebut. 4. Harus menyadari kita adalah hamba yang hina dina dan Allah adalah pencipta yang agung dan bijaksana. Sehingga dengan demikian kita menjauhi segala larangannya dan mengerjakan semua kewajiban kita sebagai muslim sejati. 5. Menjaga salat 5 waktu. Dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, salat 5 waktu wajib kita kerjakan selama kita masih hidup dan berakal sehat, walaupun kita sedang sakit parah. 6. Mendidik anak sejak usia dini. Wajib kita ajarkan mereka semua perbuatan yang baik, apakah itu cara bergaul dengan manusia, beribadat, dan sebagainya yang tidak melanggar dengan agama, agar mereka terbiasa esok di kala dewasa. Sekian, terima kasih.